Menurut pemahaman saya, peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah peran penuntun, yang mana sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun murid untuk dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tersebut menjadi energi yang lebih baik dan bermanfaat. Sebagai seorang guru, tentunya saya mempunyai suatu impian terhadap anak murid, yaitu untuk memiliki murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebagai seorang guru harus terlebih dahulu memiliki modal utama dari dalam dirinya, yaitu modal nilai dan peran sebagai guru, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dengan melakukan refleksi terhadap diri, sebagai seorang pendidik harus terus berinovasi, belajar mengembangkan pengetahuan, baik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, serta melibatkan teman-teman rekan kerja sejawat untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pencapaian tujuan untuk menjadikan murid berprofil pelajar Pancasila, maka tidaklah cukup dengan diucapkan secara lisan saja atau sebagai wacana semata. Namun disinilah perlunya merancang sebuah visi yang awalnya visi pribadi dan dengan harapan bisa menjadi visi bersama di sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut juga perlu menuliskan prakarsa perubahan. Pembuatan visi tersebut hendaknya dibuat secara terarah dan teratur. Maka dalam pembuatan visi tersebut, disinilah dibutuhkannya manajemen perubahan dengan memakai paradigma inquiry apresiatif atau IA. Perlu kita mengetahui bahwa inquiry apresiatif atau IA adalah merupakan sebuah pendekatan yang memakai manajemen perubahan berbasis kekuatan. Lebih jelasnya, inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Proses perubahan yang dimaksudkan tentunya memakai langkah-langkah utama yang disebut dengan istilah Bagja. 5 tahapan utama yang dijadikan dalam akronim Bagja tersebut adalah 1. Buat pertanyaan utama, artinya membuat pertanyaan utama untuk digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. 2. Ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. 3. Gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan. 4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Pada tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang perlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. 5. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah membuat pertanyaan melalui langkah Bagja tersebut, tentunya kita juga harus menuliskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. Visi bisa menggunakan alat bantu yang disebut dengan istilah ATAP. A. Aset awal yang artinya apa potensi kekuatan yang ada di sekolah. T.
T. Tantangan artinya apa tantangan yang dihadapi. A. Aksi artinya langkah-langkah yang mau diambil. Dan P artinya sejauh mana hasil yang akan dicapai. Penerapan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya UPTD SDN 013829 Ledong Timur, Kecamatan Aik Lebong, Kabupaten Asahan adalah: di sekolah saya, peran pendidik sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam hal ini, seorang guru akan menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak cukup hanya menuntun, sebagai guru juga harus bisa menjadi teladan panutan dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Teladan itu dapat ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan hidup sehari-hari. Dengan melihat keadaan yang lebih dominan di sekolah saya, yaitu ketika masih jam belajar dalam kelas, sering sekali anak murid permisi keluar dengan alasan pergi ke kamar mandi. Sesaat guru hanya mengiyakan tindakan anak murid tersebut dengan alasan bahwa yang dilakukan oleh anak tersebut masih wajar. Namun setelah ditelusuri, ternyata bukan hanya satu saja anak-anak murid ini permisi keluar kelas, tapi sudah terlampau sering. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata sebagian besar anak murid yang permisi keluar kelas di waktu jam belajar bukanlah selamanya ke kamar mandi, melainkan bermain-main di luar kelas. Jika ditanyakan, maka alasan mereka adalah bosan, jenuh belajar di kelas. Maka melihat hal tersebut, saya sebagai seorang pendidik tergerak hati untuk melakukan perubahan ke arah yang baik. Saya melihat masih ada sisi positif yang bisa diambil dari kebiasaan anak murid tersebut. Maka saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan cara belajar dan sambil bermain di luar kelas. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua: revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati semua orang yang membacanya. Di tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya membuat visi, yaitu mewujudkan siswa yang religius, mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Namun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan anak didik yang cerdas, kreatif, inovatif, berjiwa sosial. Alasan pemilihan visi tersebut adalah saya ingin menciptakan generasi yang memiliki kecerdasan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Demikianlah koneksi antar materi modul 1-3 yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.